Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Audio Technica ATH TWX 7. Langsung aja kita bahas. Music Lover, kita udah sempat nge-review ATH TWX 9 yang merupakan TOTL atau Top of the Line dari Audio Technica TWS, yang harganya itu kisaran sekitar 5 jutaan. Nah sekarang mereka ngeluarin produk baru yang lebih affordable lagi, yaitu ATH TWX 7. Katanya sih mungkin di kisaran 3 jutaan mungkin ya. Saya juga belum tahu, soalnya pada saat kita syuting gue masih belum dapat harga MSRP aslinya. Nah walaupun harganya katanya sekitar 3 jutaan, tapi fitur-fiturnya nggak kalah sama kakaknya yang TWX 9. Tapi tentu saja dengan harga yang lebih affordable. Fitur, spek, dan aksesorisnya seperti ini nih. Tapi gue akan highlight aja beberapa yang penting. Yang pertama tentu saja ini sudah support active noise cancelling. Ada hear through-nya. Mic-nya bagus banget. Sudah ada high performance mix yang katanya bikin suaranya natural dan sangat clear. Kodeknya bisa support sampai LDAC. Daya tahan baterainya bisa sampai 20 jam dan segudang fitur-fitur yang lain. Untuk spek dan aksesorisnya seperti ini. Untuk fitur-fiturnya nih sama speknya, ini lengkap banget Music Lover. Jadi gue kasih poin 8. Sekarang kita masuk ke desain sama build quality-nya. Bentuk case dan bassnya itu mirip sama TWX 9, tapi dengan dimensi yang lebih kecil. Bentuknya kayak kotak, orientasi desainnya horizontal, case-nya warna abu, dengan bahan plastik, itu yang gue dapat ya. Finishingnya doff. Teksturnya halus dan kalau kita rasakan ini kerasa premium. Bagian atas case-nya ada logo ATH, di bagian belakang ada USB-C charging-nya, di bagian depan ada indikator lampunya. Kemudian di bagian bawah ada informasi tentang kelistrikannya. Untuk cara buka case-nya seperti ini. Di bagian dalam case-nya ada marking L atau R. Untuk bagian buds-nya itu berbentuk in-ear yang ada tangkainya. Bahannya menurut gue ini cukup bagus, ya cukup solid dan cukup premium. Gue kasih poin untuk build sama desainnya poin 8. Sekarang kita masuk ke koneksinya. Kita akan bahas pairingnya sama latensinya. Untuk pairing awalnya ini gampang banget Music Lover, cepet. Ya udah Bluetooth 5.3 sih ya. Terus kalau kita pindah-pindah device juga cepet banget. Sedangkan untuk latensinya termasuk kecil dan nggak kerasa. Nonton film ataupun main game masih sangat aman, apalagi kalau kita nyalakan low latency modenya. Untuk koneksi sama latensinya, ini gue cukup suka, gue kasih poin 8. Sekarang kita cobain fittingnya Music Lover. Menurut gue fittingnya ini mirip banget dengan TWX 9. Di kuping gue, isolasinya bagus banget, ceilingnya juga bagus banget, kedap, dan yang gue suka ini nyaman banget di kuping gue, dapat banget snugnya. Gue pribadi sama fittingnya ini cocok banget. Jadi untuk fittingnya nih gue kasih poin 8,5. Sekarang kita cobain mic-nya. Nah untuk mic-nya Music Lover bisa dengerin sampel suaranya seperti ini. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari ATH TWX 7. Menurut gue ini kualitas rekamannya termasuk sangat baik ya. Suaranya clear, jelas, bersih, natural. Cenderung kayak suara mic kabel. Jadi memang istimewa banget. Untuk kualitas mic-nya gue kasih poin 9. Untuk sound quality-nya ini gue pakai modenya yang ANC di on dan low latency-nya itu di off-in. Arah suaranya atau tuningnya menurut gue ini cenderung ke warm, cenderung smooth. Bassnya tebal, gede, deep, berbody. Tapi yang gue suka itu nggak boomy. Jadi nggak sampai over gitu. Masih ke kontrol kok. Dan yang gue juga suka masih cukup gesit. Sedangkan mid-nya sendiri ini gue nggak bisa bilang ini V-shape sih. Mungkin U-shape aja lah. Jadi posisinya sedikit agak di belakang, tapi nggak belakang banget. Efeknya, suara vokal masih jelas banget, masih clear, masih kerasa tebal dan intimate. Dan yang gue suka, nggak ada rasa sibilan sama sekali. Sedangkan treble-nya
ini tipikal yang cenderung smooth. Jadi yang nggak suka yang pedas-pedas bakalan cocok banget. Tapi memang gue jadinya ngerasa ini agak sedikit kurang open dan airy. Terus yang gue suka, TWS ini headroomnya itu cukup luas. Jadi walaupun tuningnya mungkin terlalu warm buat gue, tapi gue bisa ngoprek-ngoprek di equalizer di aplikasinya itu dengan luas banget. Karena headroomnya kan gede jaraknya. Mau gue naikin beberapa dB, mau turun beberapa dB, mau di frekuensi mana aja, itu masih oke banget kok. Nggak ada clipping ataupun distorsinya. Untuk mode-modenya kayak mode ANC, kemudian mode hear through, low latency, overall sih nggak terlalu banyak perbedaan. Sedikit aja mungkin yang gue rasakan, kalau di ANC itu yang paling clear, paling kerasa jernih di vokalnya. Sedangkan untuk low latency, itu kerasa jadi sedikit lebih warm lagi. Buat tuning suaranya gue pikir ini bakalan cocok sama semua genre, alias bisa cocok sama all-rounder, apalagi dengan headroom yang luas banget ya. Sedangkan untuk kualitas ANC-nya, buat gue ini termasuk yang istimewa. Jadi kedap banget Music Lover. Untuk hear through-nya juga sangat baik. Jadi nangkap suaranya, mic-nya kan memang kualitasnya oke. Jadi benar-benar kalau kita dengerin suara luar itu kerasa natural. Sekarang kita cek teknisnya. Untuk kelas harga TWS 3 jutaan, menurut gue ini masih oke banget. Detailnya masih oke, clarity-nya juga masih oke, dan terutama di resolusinya. Gambar suaranya itu jelas banget, dan teksturnya bisa kedengaran dengan sangat baik. Sedangkan untuk soundstage termasuk yang presisi, arah suaranya jelas, pinpointnya jelas, arahnya semuanya sesuai. Tapi memang 3D imagingnya gue ngerasa ini bukan yang paling lega. Buat separasi instrumennya termasuk bagus, ya masih kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk, dan gue bisa dengerin karakter dari masing-masing instrumen dengan cukup jelas. Transient ini oke, bagus, presisi, cepat, responsif. Dynamic range-nya juga bagus. Suara kecil semua masih kedengaran, suara kerasnya masih sangat kekontrol Music Lover. Untuk noise floor-nya tipikal yang clean, bersih, black background. Aman banget lah pokoknya. Nah, gue juga pakai TWX7 ini untuk kegiatan entertainment. Nonton film pastinya. Untuk nonton film action, oke banget, dapet. Rumble-nya dapet. Terus misalnya ledakan-ledakannya oke, efek-efek dramatiknya itu oke, dapat banget. Untuk nonton film drama ataupun dengar podcast, masih oke banget. Ya, vokalnya kan tebel, intimate, clear gitu. Jadi percakapannya jelas banget. Sedangkan untuk main game ini aman. Karena apa? Karena standarnya aja latensinya itu udah kecil. Apalagi kalau kita ngerasa masih kurang, kita bisa nyalain low latensinya dan semakin kecil lagi dan semakin nggak kerasa lagi kalau ada latensi. Pengalaman gue main game kayak Mobile Legends aman banget. Tuningnya cocok banget sama Mobile Legends. Jadi Mobile Legends kerasa smooth, halus. Jadi biasanya kan tuning dasarnya kan memang agak piercing kan, agak pedas gitu. Tapi ini jadi enak. Separasinya juga lumayan bagus. Jadi kalau kita war, karakter-karakternya semuanya masih kedengaran dengan jelas. Game FPS oke, kayak PUBG oke. Ya, soundstage-nya bagus kan. Jadi jelas banget tuh posisi-posisinya. Tapi memang gue ngerasa agak sedikit kurang lega memang. Overall untuk kualitas suaranya gue kasih poin 7,5. Kesimpulannya Music Lover, TWX7 ini memang versi budget dari TWX9. Tapi tenang aja, fitur-fiturnya nggak kalah kok sama TWX9. Apalagi harganya yang memang dipangkas cukup jauh dibanding TWX9. Menurut gua ini bisa dipertimbangkan sih untuk jadi daily activity untuk TWS Music Lover. Tapi kan itu pendapat gua. Bagusnya Music Lover cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!